pelecehan seksual yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus pelecehan seksual ini bukan hanya sekedar pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital, namun hal ini adalah pelanggaran norma yang sangat besar. Untuk membedah bagaimana solusi hukumnya, kita akan menggunakan metode edukasi dan kami akan menghubungkan pemirsa langsung dengan rekan kami, Hana Olivia, di lapangan. Baik, terima kasih Kathleen dan Kenneth. Benar sekali posisi di sini menunjukkan adanya ketegangan laten di antara mahasiswa. Jika dianalisis secara sosiologis, penyebab konflik ini berakar pada perbedaan nilai moral dan adanya relasi kuasa gender yang timpang di dalam media sosial. Konflik ini adalah konflik horizontal yang dimana jika dibiarkan akan menimbulkan disintegrasi sosial dalam jangka panjang. Korban juga akan merasa trauma psikologis, selain itu juga akan mendapatkan hambatan untuk mendapat ruang aman yang belajar. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini bersifat kekeluargaan dirasa tidak relevan. Ya, semua. Saat ini saya bersama dengan Cisa, seorang mahasiswa. Mengingat kompleksitas kasus ini, mengapa metode adjudikasi itu dianggap sebagai solusi yang paling tepat? Baik, dan sangat tepat ya, karena kita beranjak dari sekedar mediasi ke arah adjudikasi. Dalam perspektif sosial, adjudikasi adalah proses akomodasi di mana pihak-pihak yang berkonflik membawa masalah ke pihak lain ke pihak ketiga yang netral dan memiliki otoritas resmi. Dalam hal ini adalah pengadilan atau Satgas PPKS yang memiliki. Selamat siang, saudara. Sebelum mulai, boleh diperkenalkan dulu nama dan kesibukannya saat ini? Oke, selamat siang juga saudara Ferdi. Sebelumnya, nama saya Hajar Fan Ahmad dan kesibukan saya saat ini yakni sebagai seorang pelajar kelas 12 yang sedang menunggu waktu kelulusan tiba. Baik, saudara Ahmad. Belakangan ini, kasus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia cukup ramai dibicarakan masyarakat. Menurut pendapat saudara Ahmad sendiri, apa yang membuat kasus ini bisa begitu cepat viral dan menarik perhatian publik? Menurut saya, apa yang menyebabkan kasus ini cepat viral ya dan menyebar di publik itu melalui sosial media, terlebih melalui sosial media yang sedang ramai yang digunakan oleh masyarakat, yakni Twitter atau X yang kita bisa ketahui sekarang. Gitu. Menurut saudara Ahmad, apakah media sosial saat ini lebih membantu masyarakat mendapatkan informasi atau justru sering membuat situasi menjadi semakin panas? Menurut saya, media sosial ini malah lebih ke arah membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tapi saya akui juga media sosial ini baru kenyataan di lapangan di dunia mana nyata yang bisa memperkeruh itu rata-rata buzzer yang ngelakuin itu, memprovokator lah gitu. Sebagai masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini, bagaimana kesan saudara Ahmad terhadap situasi yang sedang terjadi sekarang? Pesan saya sih prihatin, tapi juga udah kebiasa sih, karena sejujurnya kasus kekerasan seksual ini sebelum kasus yang FHU ini booming karena entah apa, apalagi melibatkan kampus ternama ya Universitas Indonesia, ini udah sering terjadi entah baik secara fisik langsung ataupun secara elektronik. Nah, kebetulan aja ini booming melibatkan institusi yang ternama di Indonesia gitu. Menurut saudara Ahmad, pelajaran apa yang paling bisa dipetik masyarakat dari kasus yang sedang ramai diperbincangkan ini? Pelajaran apa yang bisa dipetik oleh masyarakat ya? Pertama, kalian harus edukasi otak kalian, penuhi otak kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan hal-hal yang berbau pornografi atau apa, karena seingat saya, kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut, seperti terpikirkan hal tersebut kayak kekerasan seksual, karena mereka terpapar oleh hal-hal yang berbau pornografi, entah dari media sosial mereka ataupun ya dari pergaulan mereka gitu sih. Terus juga masyarakat juga harus belajar etika bersosial media, karena mungkin kita tuh nggak bermaksud untuk
ngelakuin kekerasan seksual, tetapi nyatanya kita melakukannya karena mungkin menurut kita itu bercandaan, ternyata enggak menurut orang lain gitu sih. Dan terakhir, Saudara Ahmad, adakah pesan yang ingin Saudara Ahmad sampaikan kepada masyarakat yang mengikuti kasus ini agar bisa menyikapinya dengan lebih bijak? Pesan dari saya, tetap ikuti kasusnya, follow up, hargai segala keputusan yang akan diambil, yang akan diputuskan oleh hakim, kalau bahasa saya hakim ya, karena ini adjudikasi, atau pihak-pihak berwenang kayak pihak internal UI, kalau nggak salah seingat saya dia mau ngambil DO ya, cara DO sama blacklist dari BEM ya, karena anak-anaknya itu BEM. Terus juga untuk masyarakatnya sendiri, selain menghargai keputusan, kalaupun ada yang nggak terima dengan hasil keputusannya, tolong sampaikan pendapat kalian atau kritik kalian dengan bijak, sopan santun, sesuai etika atau normal yang berlaku di masyarakat, begitu. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas waktu dan pendapatnya, Saudara Ahmad. Terima kasih juga Saudara Ferdi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya Azirfan Ahmad. Berterima kasih sekali lagi atas waktu yang diluangkan oleh Ferdi untuk mewawancarai saya. Ya, terima kasih Saudara Ahmad. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat siang. Oke. Lu bilang selamat siang, terus selamat sore. Enggak, gue bilang selamat siang. Selamat sore deh. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang ya. Duh, anjing. Detik blunder. Itu gue edit aja lah itu, awalnya gue bilang sore deh, ganti gitu aja. Nah, gue tadi di akhirnya selamat siang. Itu edit juga bisa. Jadi dia ngomong selamat sore, Fer, tapi si Hazen langsung ganti jadi selamat siang. Ya pokoknya di edit aja lah. Penjelasan sangat komprehensif. Melalui cara adjudikasi ini, kita dapat melihat bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa hukum. Kemudian, keadilan bagi korban adalah syarat mutlak untuk pengembalian harmonisasi di wilayah kampus. Saya dan rekan saya Kenneth mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Tetaplah bijak dalam melakukan literasi digital. Selamat siang. Terima kasih.